Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvina Merzia dari Prodi Manajemen Data. Baiklah, di sini sebelumnya izin kepada Ibu untuk melakukan presentasi lewat sebuah video. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan yang di soal pertama itu ada merumuskan visi, misi, tujuan, dan strategi organisasi beserta contohnya. Yang pertama itu adalah visi dan misi. Di dalam visi dan misi kita harus memerhatikan beberapa hal kita harus memerhatikan suatu faktor yang menjelaskan visi dan misi itu sendiri. Visi itu adalah sesuatu yang kita gambarkan tentang organisasi atau perusahaan yang jelas, yang efisien, yang bakalan kita capai dalam jangka waktu yang cukup lama. Sedangkan misi itu adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mencapai apa yang terdapat di dalam apa yang kita inginkan di dalam visi yang kita gambarkan tadi. Sedang yang selanjutnya itu ada tujuan. Tujuan itu adalah hal yang kita lakukan untuk mencapai sesuatu visi dan misi di dalam jangka waktu yang cukup lama, atau waktu yang kita dalam suatu organisasi, perusahaan, maupun di dalam suatu wirausahaan. Yang selanjutnya itu adalah strategi organisasi. Apa sih strategi organisasi itu? Menurut saya, strategi organisasi itu adalah strategi yang dilakukan oleh perusahaan, oleh organisasi, maupun oleh wirausahawan untuk mencapai untuk mencapai visi dan misi yang telah dirancang, yang telah disusun sebelumnya, mencapai hal yang maksimal, mencapai sesuatu hasil yang maksimal. Di dalam strategi itu, seperti di dalam suatu wirausaha atau perusahaan, di dalam strateginya itu ada seperti apa yang kita kalau di bidang usahawan, misalnya saya sendiri dalam menjual satu produk atau apa, untuk orang tertarik atau orang mau membeli suatu produk saya harus melakukan strategi. Contohnya itu strategi apa yang saya lakukan agar barang yang saya produksi atau saya jual itu mendapatkan daya tarik yang sangat berbeda dan mudah diminati oleh banyak masyarakat atau konsumen. Contoh dari suatu strategi, visi misi, tujuan dan strategi organisasi di dalam usaha itu, misalnya saya seorang wirausahawan, saya menjual suatu produk, saya membentuk suatu organisasi atau suatu kelompok yang membuat produk saya itu, yang membuat satu organisasi untuk membentuk organisasi untuk melakukan kerjasama tim yang cukup baik untuk menghasilkan suatu produk yang bagus. Contohnya di dalam organisasi itu ada di bidang pemasaran, ada yang di bidang pemasaran, ada yang di bidang pemasaran. Contohnya misalnya di bidang apa, ada yang melakukan langsung pembelian bahan-bahan, ada yang membuat suatu produk yang kami bikin, ada yang memasarkannya. Jadi sebelum kita memasarkan itu, saya sendiri sebagai orang yang memegang suatu usaha itu di dalam organisasi atau di dalam kelompok saya itu, saya juga harus memiliki visi dan misi yang jelas yang saya berikan kepada anggota-anggota saya. Seperti misalnya di dalam visi dan misi saya itu, untuk kedepannya, saya bukan hanya ingin memasarkan dalam bentuk
dalam bentuk kecil saja. Misalnya dalam beberapa waktu yang jangka lama saya akan membuka restoran atau suatu toko yang menjual kuliner dari makanan khas yang dari berbagai daerah. Jadi di dalam untuk mencapai seperti itu, saya dan anggota kelompok saya sendiri itu harus melakukan beberapa hal. Contohnya saya dan anggota itu harus memasarkannya bukan hanya melalui langsung door to door atau langsung berhadapan langsung kontak mata kepada konsumen. Itu saya juga harus memanfaatkan dengan sekarang itu ada media seperti ada TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Setelah itu saya juga harus langsung membuat suatu akun yang di dalamnya itu mempromosikan mempromosikan apa yang saya dan kelompok saya bikin. Selanjutnya itu saya harus melakukan berbagai event atau berbagai promosi-promosi yang menarik agar konsumen itu nyaman dan tidak berpindah. Selanjutnya itu, jika sekarang kan belum ada toko atau restoran seperti itu, rancangan yang harus saya lakukan dan kelompok saya lakukan itu yang pertama itu menjual produk itu bukan hanya di pasaran, di kampus atau di mana. Menjual ketika ada seperti di event, di pasar malam, seperti ada di pasar-pasar raya, seperti ada di yang kedua itu adalah analisis faktor eksternal dan internal organisasi. Faktor eksternal itu adalah faktor yang terjadi di luar organisasi atau kelompok, seperti pengaruh-pengaruh yang bisa mempengaruhi di dalam kelompok atau di dalam organisasi dalam organisasi yang selanjutnya itu akan mempengaruhi tujuan yang telah dirancang oleh organisasi atau kelompok itu sendiri. Sedangkan faktor internal adalah faktor yang terdapat di dalam kelompok atau organisasi itu sendiri. Seperti kalau faktor internal itu kita melakukan evaluasi atau melakukan suatu evaluasi untuk melihat bagaimana perkembangan atau sesuatu yang sudah ada di dalam organisasi itu, apa saja tujuan-tujuan, apa saja hal-hal yang telah dilakukan dalam suatu organisasi. Itu saja menurut saya apa itu analisis faktor eksternal dan faktor internal. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.